Halo semuanya. Wah. Oke. Kali ini kita general reading ya. Pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa hanya beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu ya. Ambil yang bermanfaat aja. Ambil yang positif aja buat hidup kamu ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot pribadi, energi personal, keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading, hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini, kayak gitu ya. Oke, kali ini general readingnya, pembacaan generalnya tentang kenapa kamu selalu memikirkan dia, atau dengan kata lain, kenapa kamu nggak bisa melupakan dia, gitu ya. Kita bakalan clarify seluk beluk kenapa kamu susah banget ngelupain nih orang ya. Semoga videonya bermanfaat. Oke, jadi aku udah shuffle buat opening card ya, kartu pembukanya. Ini ada blissful pleasure. Follow your bliss, and the universe will open doors where there were only walls. Ini tentang apa ya? Kayak ikuti apa yang menjadi kebahagiaan kamu, dan semesta akan membukakan pintu-pintu atau jalan keluarnya. Wah. Dangerous pleasure. The secret of reaping the greatest fruitfulness and the greatest enjoyment from life is to live dangerously. Oke, jadi ini tentang sesuatu yang dirahasiakan. Jadi kayak ya, ini kayak cinta rahasia juga bisa, atau ada yang memendam rasa, atau ada yang kayak belum menyampaikan unek-unek satu sama lain, kayak gitu. Karena situasinya kayak berbahaya. Kalau berbahaya itu ya maybe ada situasi yang nggak mendukung. Contohnya bisa aja ada yang punya orang lain, begitu ya. Jadi berbahaya ya. And then enthusiasm and friendship. A single rose can be my garden, a single friend my world. Jadi ada yang kayak cuma friend zone, cuma temenan, atau ini cuma ya deket doang, nggak jelas hubungannya. Ada beberapa yang ini rekan kerja, rekan belajar. Ada yang rekan urusan pekerjaan atau urusan belajar, tapi passionate banget ya. Kamu sama dia punya passion yang kuat, jadi sangat bersemangat gitu ya kalau ketemu, kalau ngomong, kalau bicara gitu. Hidden secrets. 3 things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the earth. Ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan di dunia ini: matahari, bulan, dan kebenaran ya. Berarti ini cinta rahasia, oke. Atau ya gimana gitu ya. Ya you know what I mean. Ini complicated. Ada yang ngerasa kayak rahasia itulah yang membuat hubungan ini rumit, atau situasi yang gak enak, atau ya memang kayak belum menyampaikan unek-unek satu sama lain, jadi susah banget lo lupain dia gitu loh kak. Oke. Terus ada love at the first sight and proud spirit. When I saw you, I fell in love. Wah. And you smiled because you know. Nah ini dia. Ketika aku melihatmu, kamu tersenyum. Ketika aku melihat kamu, aku jatuh cinta. Aku mencintai kamu. Dan kamu tersenyum ke aku. Karena kamu tahu
kita saling cinta. Nah, ada yang kayak gitu ya. Jadi kayak ya lo tahu gue punya perasaan sama lo, gue tahu lo punya perasaan sama gue, tapi kita diam. Diam-diaman. Okay, youthful love. If I had a single flower for every time I think of you, I could walk forever in my garden. Ini kayak apa ya, sering banget kamu pikirkan, dia sering banget ada dalam pikiran kamu. Ada yang bingung harus bagaimana, sudah berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun ya, kayak susah banget ngelupain dia gitu, mau menyelesaikannya juga sulit gitu kan. Jadi hanya berpikir, overthinking, dan banyak pertimbangan, tapi nggak melakukan apa-apa. Jadi itu maksud kartu nih kak ya. Setiap kamu memikirkan dia, anggaplah kamu lagi memetik bunga. Nah, seberapa sering kamu mikirin dia, udah berapa banyak bunga yang kamu petik. Udah bisa tuh kamu bangun taman, udah bisa bangun kembang-kembangan gitu ya. Karena ya seberapa sering kamu mikirin dia, ya sebanyak itulah bunga-bunga yang ada di lingkungan kamu, kalau kamu memang memetik bunga setiap mikirkan dia. Ilustrasinya gitu ya, jadi nggak usah diambil pusing. Itu ya seperti gambarannya doang. Sweet William Small has formed and aspect bright, like that sweet flower that yields great of delight, gallantry, grant me a single smile. Kamu gak bisa lupain senyumannya ya. Bisa vice versa, dia gak bisa juga melupakan kamu. Atau ada sesuatu yang memang gak bisa dilupakan ya. Chemistry itu kuat banget di antara kamu sama dia. Kalian punya chemistry yang kuat. Kalau aku lihat gitu. Chemistry itu seperti ikatan batin, ikatan perasaan ya. Maybe punya koneksi satu sama lain. Terus ya sejak hubungan rumit inilah kamu sering banget lihat-lihat atau cari tahu pencerahan ya. Kamu sering cari-cari pencerahan. Bisa dengan nonton-nonton video tarot kayak gini, bisa juga kamu nonton-nonton video ceramah, video khotbah, karena kamu butuh banget pencerahan menjalani hubungan rumit ini ya, yang sulit banget ini ya. Ya aku ngerti kok. Ini sulit banget, tapi ya kita lihat kartu tarotnya ya. Siapa dulu ya? Dia dulu lah, dia kayak gimana? Apa dia sama kayak kamu? Oke, yang kepo. Kita lihat ya. Ketawa aja. Oke, jangan julid lah kak. Kita lihat kartunya. Apa yang dia rasain kalau ke kamu ya? Kalau ke kamu tuh dia gimana? Di Emperor. Wah, gini banget ya. King of Pentacles. Oke. Four of Pentacles. Seven of Swords. Alright. Temperance. Six of Swords. Tower moment. Page of Swords. 5. Oke, aku ambil 2 lagi. The Hierophant dan Queen of Silices. Oke. Ya, udah semua. Ini yang kuat energi Aries, Capricorn, Virgo, Taurus, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio.
Cuma yang kuat banget itu Aries, Taurus, Sagittarius, Cancer sama Pisces ya. Oke, jadi ini bisa energi aja. Mungkin bercatnya ada, Sun, Moon, Rising, Venusnya dicek ya. Jadi kita tuh nggak bisa berpatokan hanya sama zodiak. So orang ini orang apa ya? Gengsian banget orangnya. Gengsi, bau terasi. Jadi ini unfinished business. Ini kayak belum selesai karena gengsinya juga, egonya. Bisa vice versa, bisa kamu pun kayak gitu, kamu gengsian. Jadi kalau sama-sama gengsi ya ribet juga gitu ya. Beberapa ini spiritual connection, apalagi yang mirroring ya. Kalau twin flame ya gitu, dianya gengsi, kamu ikutan gengsi, dianya ego, kamu ikutan ego. Terus ada yang terpisah jarak atau memang udah jaga jarak gitu. Ini ya, nih orang masih mikirin kamu menurut aku. Meskipun dia udah punya kehidupan yang beda banget sekarang ya. Mungkin dia ada yang lain, dia punya orang lain. Dia mungkin udah berkomitmen sama orang lain. Tapi tetap aja masih mikirin kamu, Kak, ya. Masih punya perasaan yang dalam. Ini orang baper banget sama kamu ya, karena rindu gitu. Ada yang udah lama banget nih nggak ketemu. Itu ngapain aja udah lama kayak gitu. Nah kalau dia tuh cuma stalking kamu doang. Kalau aku lihat dia cuma lihat-lihat media sosial kamu aja gitu. Kalau kamu punya medsos ya, ini rajin banget kepoin kamu. Entah pakai apalah ya, entah akun palsu lah, entah nomornya yang rahasia, yang ngintip-ngintip kamu online atau enggak, tapi nggak berani ngechat. Kadang penasaran juga kamu online itu ngechat sama siapa, kayak gitu. Dan aku ngerasa dia juga kadang cari tahu tentang kamu sama orang yang kalian kenal, gitu, ya. Seperti itu. Terus aku ngelihat dia tuh nggak mau bicara, nggak mau komunikasi, nggak mau ketemu, karena dia belum yakin sama kamu gitu. Dia ragu ya, dia ragu. Kalau ini masih deket doang, dia ngerasa kayak gimana ya, mungkin kamu tahu dia punya perasaan sama kamu, tapi dia belum yakin gitu, Kak. Mungkin kalian sama-sama tahu sih, kayaknya kita punya perasaan deh satu sama lain. Nah kalau dia nggak seyakin kamu, Kak, dia belum yakin banget gitu ya. Ngerasa tapi belum yakin banget gitu. Jadi kayak ya takut aja cinta gue bertepuk sebelah tangan, ya udah bodo amat deh gitu. Apalagi kalau ini immature ya, belum dewasa, jadi kayak ya banyak diem, Kak, gitu. Terus kalau ini udah pernah deket ya, atau kayak berhubungan apa gitu ya, aku ngerasa dia masih inget banget bagaimana kalian waktu itu berkonflik ya. Entah kalian beradu kata-kata, beradu argumen, berdebat. Ada yang berdebat lewat media sosial ya, jadi ada yang ngeblokir gitu. Jadi kayak nggak suka gitu, ngapain sih lo posting beginian, ngapain lo nge-upload yang kayak ginian, gue sakit hati kayak gitu ya. Ada yang ngeblokir, jadinya bisa dia bisa kamu, jadi ngeblok, delete akun ya, begitu drama banget ya. Tapi ada juga yang kayak ya, meskipun dia kesal sama kamu, dia marah atau gimana, kamu pun kayak gitu ya, benci tapi benar-benar cinta. Benci sih tapi ya benar-benar cinta. Jadi cinta dan benci bercampur aduk. Tapi yang perlu kamu ketahui, dia tuh cinta banget sama kamu ya. Aku ngelihat di sini energi yang spiritual. Jadi kamu sulit ngelupain dia karena kamu punya spiritual connection dengan dia ya. Entah kalian bisa bersatu atau enggak ya, janganlah fokus ke situ, karena nggak semua spiritual connection itu harus bersatu. Terkadang seseorang hadir di dalam hidup kamu itu hanya membawa pelajaran, hanya membawa hikmah yang perlu kamu ambil, yang perlu kamu petik hikmah itu ya.
Ada juga yang kayak apa ya, dia hadir dalam hidup kamu jadi bisa introspeksi diri juga ya. Karena ya boleh sih ada suatu momen kamu ngerasa dia itu jahat atau dia itu mengecewakan kamu, tapi di sisi lain kan pasti kamu bertanya-tanya kenapa kamu sulit banget melupakan dia. Ya itu tandanya memang kalian juga belum selesai sih menurut aku, belum kelar gitu. Belum selesai dalam artian bukan harus bersatu sih, cuma kayak ya mungkin belum jujur satu sama lain, belum saling memaafkan ya, anything lah, pasti ada yang belum diselesaikan, unfinished business begitu kakak ya. Lanjut, kalau kamu gimana? Nah aku kepo nih, kamu gimana? Princess of Cups. Taruh di mana ya? Di sinilah ya. Oke. Okay. Five of Wands. Nine of Coins. The Sun. Oke. Okay. Aku rapatin dulu ya. The Devil. Nine of Cups. Ten of Swords. Knight of Cups. Oke, dua lagi. Three of Coins. Six of Wands. Oke, ini yang kuat Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Scorpio udah ya. Sebenarnya lengkap sih zodiaknya ya. Ini general banget, zodiak kalian semua ada. Cuma yang kuat banget itu Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, sama Leo ya. Oke. Jadi kalau kamu ya, kamu juga sama, kamu cinta banget sama dia ya. Sorry to say kalau kamu tuh bucin sebenarnya, kamu budak cinta ya. Jadi ada rasa yang kayak energi kamu tuh diaduk-aduk terus ya. Kadang mau mikirkan dia tuh senang, jadi bisa senyum sendiri kayak orang gila. Tapi ada juga yang terkadang kayak ya gue inget sama lo tapi kayak ada bau-bau Bombay. Jadi bawaannya pengen nangis, sedih gitu ya. Ya kamu ngerasa energi kamu tuh teraduk-aduk banget gitu. Ada yang kayak kenapa ya nggak ketemu, nggak bicara, tapi lo selalu ada dalam hidup gue bangun tidur langsung lo aja yang ada dalam pikiran gue. Nah ada yang ngerasa kayak gitu, kamu juga sibuk banget tetap aja mikirin dia gitu kan. Terus aku ngeliat kamu udah capek sebenarnya, udah capek banget ya kak. Misal hari ini gue mau belajar ngelupain lo, tapi kok besok atau lusa gue keinget lagi. Nggak usah lah besok lusa ya, berapa jam lagi kamu inget dia. Hari ini mungkin kamu ngerasa gue nggak boleh stalking nih orang lagi, gue nggak mau lihat dia lagi di medsos ya. Berapa waktu lagi buka lagi media sosialnya, jadi kayak ya gitu. Cuma semakin kamu sering stalking dia, semakin susah kamu melupakan dia kak ya. Untuk melupakan seseorang itu harus tegas dan konsisten.
Tegas itu yang pertama ya, tegaslah untuk tidak berhubungan lagi dengan dia. Kalau memang tidak mau komunikasi ya udah tegas aja, tapi konsisten juga. Nah, yang belum ada dalam diri kamu tuh konsistensi kamu belum ada. Jadi kamu nggak konsisten nih. Mungkin apa yang kamu rencanain itu cuma wacana. Rencana hanya sekadar wacana. Merasa ya gue nggak akan lagi mikirin nih orang. Gue nggak akan lihat orang ini lagi di media sosial. Gue nggak ngelihat dia online lagi. Nah, itulah ketegasan kamu. Tapi kan nggak konsisten kamunya. Besoknya atau beberapa waktu lagi kamu tetap aja cari tahu tentang dia, tetap aja lihat medsosnya, lihat-lihat dia online atau enggak. Nah, itu sih yang membuat kamu susah banget melupakan dia. Tapi gimana? Aku udah berusaha tapi nggak bisa. Itu pertanyaan yang paling sering, yang paling kayak aduh. Ya, kayak gitu. Mau ketawa tapi takut dosa ya Tuhan. Sorry ya Kak. Jadi kayak gini. Kalau kamu udah berusaha nih ngelupain dia tapi kayak sulit banget. Itu ada beberapa hal yang membuat keadaan seperti itu. Pertama memang kayak yang aku bilang tadi, kalian belum selesai. Belum selesai dalam arti bukan berarti harus berjodoh, bukan berarti harus bersatu. Tapi memang kalian belum jujur, belum nyampein unek-unek satu sama lain. Kayak gitu. Baru yang kedua, belum memaafkan. Belum saling memaafkan. Mungkin ada yang ngerasa, enggak, aku tuh udah maafin dia kok, aku udah maafin. Nah, dianya di sana belum maafin kamu Kak. Kalau kamu punya kesalahan ya. Yang ketiga, belum saling ikhlas. Mungkin kamu ngerasa, aku udah ikhlasin dia kok, dia mau bahagia sama siapa juga aku ikhlas. Nah, kalau kamu yang udah ikhlas, kalau dia udah ikhlas belum? Nah, kamu belum tahu kan. Baru yang keempat ya itu, keseimbangan dalam koneksi spiritual. Tidak hanya cukup jika satu orang yang memaafkan, jika satu orang yang mengikhlaskan. Kalau kamu doang yang maafin dia dan ikhlaskan dia, tapi dianya belum, nah itu tuh yang masih terkoneksi sampai sekarang. Makanya memang satu-satunya yang menjadi solusi harus bicara, harus bertemu, supaya saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Tapi kembali lagi, jangan hanya nyalain orang, jangan korek-korek kesalahan orang aja. Kita juga introspeksi diri. Kita tuh punya kesalahan gak? Kita udah minta maaf gak sama dia? Terus kita juga lihat, kita udah benar-benar maafin gak dia kalau udah dia punya kesalahan? Kamu benar-benar udah maafin gak kalau dia punya kesalahan sama kamu? Apa cuma kata-kata kamu doang bilang kamu maafin dia, tapi dalam hati kamu masih ingat-ingat kejahatan dia? Terus kamu bisa aja ngomong ikhlas, tapi dalam hati kamu ikhlas enggak? Gitu. Ya, kita kan cuma bisa bicara A, B, C. Kita kan mudah banget berkata-kata, ngebacot. Tapi realisasinya bener enggak? Gitu. Kamu bisa aja Kak bilang kamu maafin dia, kamu ikhlasin dia, tapi hati kamu seperti itu enggak? Kalau kamu masih ingat-ingat kesalahannya, kamu bahas-bahas kesalahannya, itu tandanya kamu belum maafin dia, belum ikhlaskan dia, gitu. Udah sih. Dan apa ya? Aku ngerasa ada juga beberapa dari kalian ada dalam situasi yang sulit atau kayak udah gak worth it gitu ya. Dia udah sama yang lain atau kamu sama yang lain, kayak susah banget lah untuk bertemu, untuk bicara, atau memang sulit mengendalikan ego, sulit mengalahkan gengsi ya. Aku sih ngerasa cara untuk melupakan dia itu, cobalah kamu menebarkan energi positif ke dia. Kalau kamu ngerasa udah gak mungkin ketemu dia, udah gak mungkin bicara sama dia lagi ya, sampaikan maaf kamu sama Tuhan, supaya Tuhan nyampein maaf kamu ke dia.
Dan kalau kamu merasa kamu mau memaafkan dia, ya, jika dia yang salah, kamu bilang dalam doa kamu sampaikan ke Tuhan kalau kamu sudah maafkan dia. Dan Tuhan akan mengirim energi positif itu ke dia supaya dia di sana tenang di alamnya. Enggak, maksudnya dia bisa tenang di sana dalam kehidupan dia supaya kalian sama-sama tenang gitu ya. Di alam masing-masing. Oke. Terus kalau kamu merasa susah banget memaafkan dia, kamu harus berdoa sama Yang Maha Kuasa, minta kekuatan supaya kamu memaafkan dia. Karena salah satu yang sulit dilakukan di dunia ini adalah mengampuni, ya. Salah satu yang sulit dilakukan dalam hidup ini adalah memaafkan. Jadi kalau kamu merasa sulit, ya, minta kekuatan sama Tuhan, makin dekatkan diri sama Yang Maha Kuasa supaya kamu punya kekuatan untuk memaafkan dia. Dan orang yang memaafkan itu sebenarnya akan diberi kemudahan, akan diberi banyak berkah dalam hidup kamu. Kayak gitu, ya. Itu poin spiritual connection, itu poin koneksi spiritual kayak gini. Mau itu soulmate, twin flame, karmic, tetap aja ada aja pelajarannya. Jadi jangan fokus dalam penyatuan, kapan bersatu, kapan union. Kalau kamu hanya fokus ke situ, itu udah jatuhnya obsesi. Itu bukan lagi sebuah cinta yang tulus, bukan cinta yang tanpa syarat, ya. Karena cinta yang tanpa syarat itu harus tulus. Dari koneksi ini kita belajar bagaimana kita mencintai tanpa harus menuntut, tanpa harus memiliki, dan kita punya keluarga jiwa. Dia adalah keluarga jiwa kamu. Dengan hadirnya dia, kamu bisa berkaca bagaimana membenahi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kayak gitu, kakak. Oke. Lalu Oke, kita lihat lagi dari kartu ini, ya. Oke. Jumping card is victim. Oke. Wisdom. Perseverance. Rejection. Oke. So, ada di sini yang memainkan mentality victim atau playing victim, entah kamu atau dia, ya. Ya, mau siapalah. Apalagi kalau energi yang mirror. Kalau kamu ngerasa ini twin flame kamu, nggak hanya kamu sih sebenarnya yang ngerasa dia playing victim, kamu pun jadi ikutan seperti itu, gitu ya. Nggak hanya dia yang memainkan mentality victim, tapi kamu jadi ikutan kayak gitu. Mungkin kamu ngerasa, nih orang kok nyalain gue aja ya, nih orang kok fokusnya sama buruk-buruknya gue aja ya, dia nggak ada koreksi diri gitu, dia kan juga punya kesalahan, dia begini begitu. Nah, kamu lawan dia. Apalagi kalau ini yang drama banget, ya. Nah, jadi kamu ngerasa dia tuh yang harusnya kayak gini, dia kan punya kesalahan kayak gini kayak gitu. Kamu ngerasa dia yang sebenarnya kejam, dia yang tegaan, ya. Tapi sudahlah, Kak, ya. Kalau kamu dealing sama seseorang yang egois, gengsinya luar biasa, apalagi kalau dia childish, belum dewasa, masih adik-adik, ya. Itu perubahan menjadi lebih baik itu nggak segampang yang kamu kira, ya. Nggak segampang yang kamu kira. Mungkin kamu ngerasa capek menghadapi ini orang, akhirnya kamu ikutan mainkan mentality victim. Kamu ngerasa kamu yang jadi korban, kamu ngerasa dia yang patut disalahkan. Tapi kan dalam sebuah hubungan, dalam cinta kasih, itu bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah, bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, gitu. Karena kalau ini tentang kemenangan dan kekalahan, ya itu namanya pertandingan, kakak. Bukan percintaan, gitu. Jadi jangan fokus saja nyalahin satu sama lain. Coba saling introspeksi diri, ya. Kalau kamu merasa
Kenapa ya dia belum mau komunikasi? Kenapa dia belum buka blokiran? Kenapa dia belum nunjukin akun? Kenapa belum ada pertemuan? Kok dia nggak ngajak aku ngomong? Ya, kalau kamu ngerasa capek dalam keadaan yang begitu-begitu aja, mungkin kamu yang harus mengambil kebijakan ya. Kamu ambil kebijakan. Kebijakan apa gitu? Ya, kalau kamu merasa kamu masih punya jiwa yang lebih besar daripada dia, nggak apa-apa kamu yang mengalah. Kalau kamu masih punya kekuatan untuk mengalah, untuk ajak dia bicara. Tapi kalau kamu udah berusaha, tapi dia ngasih respon yang buruk, ya coba tanyakan diri kamu, ikuti kata hati kamu, apakah kamu mau berjuang lagi atau enggak. Kalau kamu merasa masih bisa diperjuangkan, perjuangkan lagi. Tapi kalau kamu merasa ini semua kayak udah nggak mungkin lagi, ini semua kayak udah berat, dia selalu rejection kamu, dia selalu kayak memberikan respon yang nggak baik, yang bikin kamu sakit hati, ya mungkin memang waktunya kamu harus mengikhlaskan gitu. Karena kita nggak bisa berjuang sendirian ya. Segala sesuatunya harus balance, harus seimbang. Tapi kalau kamu sudah melewati fase-fase itu, ya ikhlaskanlah ya. Ikhlaskanlah apapun yang sudah kamu korbankan. Ikhlaskan semua rasa sakit hati kamu. Percayalah bahwa setiap orang yang datang dan pergi dalam hidup kamu, itu semua pasti ada aja maksud dan tujuan dari Tuhan untuk menempa kamu, melatih kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih bijak ke depannya, kayak gitu ya. Apalagi kalau situasi keadaan yang udah gak worth it, jangan terlalu memaksakan diri. Karena segala sesuatu yang terpaksa itu jadinya nggak baik. Segala sesuatu yang di luar dari kekuatan kamu, ya itu sebuah keterpaksaan yang menunjukkan rasa obsesi jadinya. Kalau kita obsesi sama seseorang kan kita jadi nggak tahu kesucian cinta yang sebenarnya gitu ya. Dan ada kalanya kita harus mencintai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa gue yang udah sabar banget sama nih orang, gue yang udah banyak berkorban sama nih orang, dia belum datang, tapi kenapa gue nggak bisa lupain nih orang? Nih orang udah toksik sebenarnya, nih orang kayak racun dalam hidup gue, tapi kok gue susah banget lupain dia. Berarti ada yang belum kamu bereskan dalam diri kamu sendiri. Kamu belum ikhlas dengan pengorbanan kamu. Kamu belum memaafkan. Makanya kamu masih mengingat dia. Jadi kalau kamu masih bahas-bahas kesalahan dia begini, dia begitu, berarti kamu jangan-jangan menyimpan dendam. Kalau kamu masih mau komentari atau masih mau bahas-bahas keburukan dia, ya kamu belum ikhlas, belum memaafkan. Tapi kalau kamu berusaha untuk kalau kamu berusaha untuk biasa aja, nggak terlalu mau membahas tentang keburukan dia, keburukan siapapun yang menyakiti kamu, ya kalau kamu udah nggak ngebahas itu, ya tandanya kamu sudah ikhlaskan gitu. Jadinya bisa melupakan. Tapi kalau kamu masih ingat-ingat aja apa yang dia lakukan, ya susah lah lupanya kak gitu. Susah lupain dia jadinya. Embrace your emotion. Love endures. Focus on love. Practice compassion. Oke. Jadi sarannya yang perlu ditambahkan, ya, semoga berfaedah. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Di sini tuh ditambahkan bahwa kamu boleh meluapkan semua emosi kamu, kemarahan kamu, kekesalan kamu sama dia.
Tapi kalau kamu marah, kamu kecewa, cukuplah sampai di situ. Jangan bawa-bawa ke masa depan. Kesusahan, kesedihan sehari, cukuplah dalam sehari. Karena besok punya kesusahan sendiri, besok punya kesedihan yang tersendiri. Jangan lagi besoknya tentang dia, lusanya tentang dia, bulan depan tentang dia, tahun depan tentang dia lagi. Nah, sampai kapan mau lupa kayak gitu ya? Jadi ada istilah kayak, ya marah itu boleh tapi jangan diteruskan. Marah itu, kesal itu boleh tapi jangan berlanjut aja. Kalau berlanjut terus, kemarahan itu jatuhnya dendam ya. Terus lihatlah cinta dari segala sisi ya. Pandanglah cinta, fokuslah pada cinta. Apa arti cinta itu dalam segi luas, dalam segi yang lebih dalam? Sebenarnya kalau kamu merasa dia itu adalah jodoh kamu, dia adalah cinta sejati kamu ya, kamu jangan sampai kehilangan iman, jangan sampai putus asa, jangan sampai kehilangan harapan ya. Karena sesungguhnya jika manusia itu selalu berusaha dan berdoa, semesta dan Tuhan akan merestui kalau kamu percaya, yakin atas doa dan usaha kamu ya. Terus boleh kita berfokus pada cinta, tapi jangan berlebihan juga. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, kakak. Nggak baik ya. Kalau berlebihan banget kamu cinta sama dia, kamu tuh bucin. Level bucin tertinggi jadinya obsesi ya. Nggak baik gitu. Jangan sampai kamu menjadi seseorang yang psikopat. Nah, itu akan membuat mental kamu terganggu. Dan ingatlah bahwa di dunia ini nggak hanya tentang dia ya. Jangan hanya karena dia kamu melupakan segalanya. Karena hidup ini nggak hanya tentang cinta, kamu juga harus fokus sama kerjaan kamu, fokus sama karir, fokus sama studi, fokus sama masa depan kamu juga. Dan jangan sampai karena dia kamu melupakan yang lain. Contohnya kamu jadi lupa bersosialisasi, kamu jadi lupa sama keluarga, padahal orang-orang di sekeliling kamu juga butuh perhatian dari kamu gitu. Dan aku sih ngelihat lebih memahami cinta dari perspektif yang murni ya. Cinta itu kan pada dasarnya adalah sebuah ketulusan. Kalau kamu nggak tulus ya, itu cinta yang pamrih gitu ya. Terus lebih kayak berdamai dengan keadaan gitu. Apa yang pernah terjadi sama kalian di masa lalu, apapun itu biarlah berlalu, itu kan masa lalu gitu. Kamu fokuslah kepada masa depan. Cobalah untuk mencintai diri kamu sendiri ya. Coba lebih kayak menghargai diri kamu sendiri. Karena kamu juga perlu fokus pada diri sendiri. Terutama bagi kamu yang sering berjuang, sering berkorban, sering bersabar. Manfaatkanlah waktu-waktu jeda seperti ini, atau memang kalian seperti ini dulu, supaya kamu belajar bagaimana mencintai diri kamu, menaikkan kualitas diri kamu, supaya kamu bisa dapatkan masa depan yang baik. Dan gak ada lagi orang-orang yang sepele sama kamu. Termasuk dia pun gak akan lagi meremehkan kamu ketika kamu mencintai diri kamu sendiri gitu. Tapi bagi kamu yang mungkin ngerasa sering menyakiti, sering membuat dia sakit hati ya, kamu perlu pahami kalau dia tuh menjauh atau dia kayak sulit kamu gapai lagi ya. Mungkin dia mau kamu introspeksi diri kayak gitu ya. Dia mau kamu koreksi diri kamu. Jadi suatu saat kalau kamu sudah lebih baik, kamu boleh kembali. Kalau kamu masih kuat untuk berjuang gitu.
Dan apa ya, cinta yang murni itu memang benar-benar harus tulus memaafkan, tulus mengikhlaskan, berdamai dengan keadaan, ya. Kalau memang masih ingin berjuang, berjuanglah tanpa mengungkit-ungkit lagi kesalahan, tanpa lihat-lihat lagi ke belakang, tanpa lihat-lihat lagi apa yang pernah terjadi, kayak gitu. Karena sesungguhnya kalau memang cinta itu tulus, itu bukan tentang taking and giving ya, tapi cinta yang tulus itu memang kalau kita analisis lebih kayak ya giving and giving ya. Cinta yang tulus itu memang kayak gitu. Jadi kalau kamu merasa sudah banyak giving, memberi, berkorban ke dia, ya harus ikhlas. Itulah yang disebut ketulusan. Kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang tulus itu, yang ikhlas itu yang akan jadi lebih mudah untuk melupakan orang-orang yang pernah menyakiti gitu. Oke. Aku rasa inilah ya general readingnya. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Next time mungkin ada pembahasan kayak gini lagi ya. Oke, jadi sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Bye, dadah.